Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kreatif ya. Hari ini saya akan mengulas sebuah motor DC 550, 775 sama 795. Saya mulai dari sini ya. Ini motor 550. Diameternya 3,6. Motor ini torsinya termasuk kecil, RPM-nya juga kecil ya, kisaran 10 sampai 15.000. Ini biasanya dipakai ke cordless bor ya. Banyak yang RPM-nya torsinya kurang. Ini tidak saya bahas, saya singkirkan. Dan ini motor 775 sama 795. Sekilas sama ya, karena nggak ada tulisannya ini tipe apa ya. Ini nggak ada tulisannya sama sekali, dan kalau beli ini ya dikira ini 795 atau 775. Beli ini dikira 775, 795 juga nggak tahu. Taunya kalau sudah didekatkan sini. Ada bedanya. Agak panjang sedikit yang 795. Nah, persamaannya terletak pada shaftnya ya. Bosnya itu sama-sama 5 mili. 5 mili. 775 juga 5 mili. Sama diameter lingkarannya ya. 4,2 cm. 775 juga 4,2 cm. Untuk perbedaannya hanya terletak pada panjangnya 7,2 cm. Untuk 77 4,7, hanya terpaut 5 cm, 5 mili ya. Dan perbedaannya lagi ada di bearingnya. Kalau 775 bearingnya ada di depan aja, belakangnya kayak ring ya, ring lingkaran ini di dalamnya di sini. Sedangkan 795 sudah double bearing, depan sama belakang. Untuk RPM tinggi akan lebih aman. Dan 775 biasanya kerusakannya terjadi karena ringnya macet. Di sini akan macet dan berhenti. Sedangkan 795 ini RPM-nya tinggi. Kerusakannya ada di lilitannya, terkoyak dan putus. Kenapa saya pakai motor 795 ini sebagai cordless yang saya buat kemarin ya? Karena torsinya kuat, RPM-nya tinggi, kisaran 25.000 RPM, sudah double bearing dan tidak mudah panas. Dan ini sudah putus. Hari ini saya akan bongkar dan saya ingin melilit lagi dengan tembaga yang sesuai dengan aslinya. Mari ikuti, dan ini saya akan bongkar, saya lilit ulang. Ini ada penguncinya, ini sudah saya buka, sekarang tinggal lepas. Nah, ini kerusakannya ya. Karena RPM tinggi 25.000 ya. Ini terkoyak keluar dan keluar kayak gini. Akhirnya putus. Ini karena seharusnya waktu habis dililit ini harus dikasih resin atau lem G atau apa ya, sehingga
lilitannya tidak akan bergerak. Ini dilepas ya. Nah, ini bearingnya, ukurannya 695Z. bearingnya kita lepas sama ini ya. Nah, kita lihat ya, di sini sudah terkoyak dan keluar. Nah, ini kita lepas, kita buka ya, hati-hati biar nggak putus. Buka. Kayak gini sudah saya gambar ya. Ini di depan penguncinya ya, pengunci di depan sini pasti ada di depannya besi. Untuk sampingnya ada di samping kayak gini, di satu ke satu ada sampingnya di samping ya. Ini saya akan lepas ke arah mana ini, ke sana ya, akan berputar sana. Ini ke sini berputar sana, ini melepas. Berarti dari sini nanti hitung ke sini, kita hitung satu. Kita lepas ya. Satu ke sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 langsung ke sini ya. Berarti 11 putaran. Kita akan melepas semua ini dan nanti kita kembalikan sampai 11 putaran lagi ya. Ini kita lepas 10 11 11. Nah, ini langkah terakhir ya. Harus diingat-ingat. Karena nanti awal dari lilitan ya. Sama ya. Berarti nanti dari sini kita kasih tanda 1 aja ya. Ini 1. Ini 2. 3. Ini kita ingat-ingat, nanti kita mulai dari sini 1 ke sana. Untuk berputar ini 1, kita 2 ya. Nanti ke sana, arah ke sana akan lilit. Untuk memulai dari sini 1 ya. Ini buat awalnya, nanti lilitannya kedua ke 1 terus sampai 11 ya. Kita ingat-ingat. Ini kita lepas. Kita mulai lilit, kita kupas ujungnya aja ya. Mulai ini dari 1, kedua, mulai kita hitung sampai 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, ini kedua 11 langsung dililit yang kedua ya. Tapi kita kupas dulu. Dikupas sekitar ujung sini.
Masuk ya. Kedua 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ini yang 11 ya. Kita lilit lagi ke ini tadi 1 ya, ke 1 kita lilit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, kita kembalikan ke awal lilitan tadi ya. Kita taruh sini, kita putus. Nah, kita kembalikan lagi, kita jepit ya. Ini sudah jadi. Kita lihat, kita masukkan ya. Kita masukkan. Nah, setelah ini sudah nggak pengaruh. Habis ini seharusnya kita kasih lem G ya, biar lilitannya terkunci. Ketika RPM-nya tinggi tidak akan terkoyak dan keluar. Kita lumuri dengan lem G. Sudah ya, saya tambahi solder biar lebih cepat ya. Sudah saya kembalikan lagi seperti awal. Kita masukkan. Sudah saya kembalikan lagi, sudah saya rakit, sudah saya kasih kabel sama kasih tanda buat cek RPM. Ini saya belinya motor 795 voltase 12 volt, RPM 16.000. Apakah setelah saya lilit berubah atau gimana? Saya tes ya. Ini saya tes buat baterai Makita 12 volt. Kita tes berapa RPM-nya. Rp16.000 ya. Berarti sudah kembali semula. Dan sekarang kalau saya kasih 20 volt baterai JLD, kira-kira berapa pertambahan RPM-nya? 26.000. 26 ya. Harus diam baru pas 26. Ini saya pakai casing NRT Pro, tapi di dalamnya selnya pakai VTC 4. Coba. Dan saya tes ini sama baterainya sama-sama penuh ya. Kalau pakai VTC 4 RPM-nya hampir 27.000. Dan kenapa saya pakai motor 795 dalam pembuatan cordless planer, trimmer sama gerinda ya kemarin? Karena RPM-nya pasti tinggi ya, kisaran 26.000, 27.000. Dan torsinya kuat
tidak mudah panas. Satu lagi sudah double bearing, atas sama bawah sudah bearing. Jadi untuk putaran tinggi aman. Yang jadi tidak aman kemarin karena dari pabriknya lilitannya belum dikasih resin ya. Mungkin itu yang bisa menyebabkan putus. Setelah saya lilit tadi sudah saya kasih resin, mungkin sudah aman buat aku. Dan oh iya, tadi saya lilit pakai tembaga ya, tembaga murni ukuran 0,8. Dan ini belinya di toko tembaga ya. Harganya 1 on kisaran 17.000. Dan ini masih sisa, bisa buat lilit kembali. Saya simpan. Demikian video saya. Semoga bisa menjadi tutorial dan bisa bermanfaat. Ditunggu kreatif berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.